Ustadz, saya tuh pengen nanya masalah pinjaman online, pinjol. Yang sekarang ini marak ya. Kalau menurut Islam itu gimana sih hukum kita pinjol itu? Karena tuh dari beberapa contoh kasus yang gagal bayar nih, udahannya itu mereka itu jadinya ya pertama nama baiknya tercoreng. Udah gitu juga bisa menimbulkan stres karena terus-terusan diteror gitu ya. Jadi bahkan ada sampai bunuh diri loh Ustaz. Nauzubillah. Karena pinjol itu, karena pas ditilik ternyata pinjaman online itu nggak seberapa. Benar. Di bawah 5 juta. Iya. Tapi ternyata itu bisa mengorbankan jiwa mereka gitu lah. Itu menurut Ustaz gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Coach Nanda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum dasarnya sebenarnya ketika kita meminjam ataupun berhutang, itu sebenarnya di agama Islam itu tidak terlalu dianjurkan. Sebaik mungkin ketika kita meminjam ataupun berhutang, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kalau bisa ada jaminannya. Jadi kalau Anda sesungguhnya meminjam ataupun berhutang di dalam Islam itu, apalagi hanya untuk kebutuhan yang sangat simpel lah, apalagi tadi Coach Anda bilang hanya meminjam 1 juta ataupun di bawah 5 juta, itu kalau bisa dihindarkan, apalagi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder ataupun tersier kebutuhan kita, tapi bukan kebutuhan-kebutuhan premier. Rasulullah SAW pernah menyontohkan ketika beliau ingin membeli gandum dan kemudian meminjam kepada seseorang Yahudi, dan ada itikat baik Rasulullah untuk membayarnya dengan cara memberi sebuah jaminan gitu, berupa baju perangnya Rasulullah SAW. Hikmah yang dapat kita ambil di sini ialah ketika kita ingin niat untuk meminjam, maka sebaiknya kita sudah tahu bagaimana solusi untuk membayarnya. Paling tidak dengan memberi jaminan. Dan kita dengan memberi jaminan dari kita sendiri bahwa untuk meyakinkan orang tersebut kalau kita melunaskan utang-utang ataupun pinjaman yang kita pinjam. Terkait dengan pinjaman online zaman saat ini sebenarnya merupakan sebuah kejadian yang memilukan Coach Nanda. Karena bahasanya ketika orang ditawarkan untuk pinjaman, justru pinjaman tersebut caranya terbilang sangat mudah. Prosesnya sangat mudah. Akan tetapi ternyata di balik hal tersebut ada tujuan tertentu bagaimana untuk menekan orang untuk membayar pinjaman tersebut atau hutang tersebut dengan cara dirusak nama baiknya. Ini sebenarnya juga sangat bertentangan dengan Islam, karena sesungguhnya ketika kita meminjamkan segala sesuatu kepada saudara kita, seharusnya kita mempunyai tujuan untuk membantu peningkatan kualitas kehidupan saudara kita, bukan sebalik yang sedang sempit. Jangan sampai dibalik. Biarin ini saya pinjemin, nanti biar kita kerjain. Jangan mempunyai niat dan tujuan yang buruk seperti itu, karena nanti juga ketika kita bahasanya ingin meminjamkan duit untuk memudahkan saudara kita, mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau misalnya kita justru mempunyai iming-iming, saya pinjemin, nanti dia kalau misalnya nggak bayar, kan saya bakal bisa dapat bunganya dan lain sebagainya. Justru itu mungkin kita tarik motornya jadi punya kita, gitu. Malah justru niat yang buruk seperti itu akan bisa mendatangkan murkanya Allah kemudian hari kepada orang tersebut. Nauzubillah. Berarti dalam hal ini sih sebaiknya kita sebelum mengajukan aplikasi pinjaman online itu sadar resiko ya. Benar. Sadar resiko dulu. Benar sekali. Kira-kira resiko yang timbul itu tertanggung nggak sama kita gitu. Benar sekali. Kita bisa nakar bahasanya. Kalau nggak tertanggung ya jangan ambil pilihan itu. Jangan ambil pilihan itu. Jadi kalau ternyata memang di perjalanan bakal gagal bayar, udah jangan ambil. Jangan ambil. Bahasanya kalau kita misalnya mau pinjol sekalipun, sekiranya kita yakin ini dalam 2 hari insya Allah nih gajian turun, langsung saya bayar. Jangan ditunda-tunda. Nanti gajian turun, wah lumayan nih ada uang lebih nih, padahal dia lupa punya tanggungan bayar hutang. Nah jadi ketika kita sedang berhutang dengan seseorang ataupun dikasih pinjaman dengan seseorang, alangkah baiknya kita bisa menyelesaikan hutang tersebut dengan waktu yang secepat mungkin. Jangan sampai nanti kita akan terbelenggu, kita nggak tahu juga kapan ajal kita akan dijemput. Nauzubillah. Seperti yang sudah diutarakan oleh Ustadz Boy, sebaiknya kita memang pada dasarnya tidak dianjurkan untuk berhutang. Jika kita berhutang, maka kita ada kemampuan untuk membayarnya. Jangan sampai di tengah perjalanan kita tidak mampu bayar atau gagal bayar dan kita tidak siap dengan resikonya.